Selamat pagi, nama gue Bian, gue profesinya B-Boy. Lagi ngelatih tim Sumatera Utara, persiapan untuk PON 2024. Sama punya usaha yang namanya Urban Ink. Urban Ink jadi awalnya kita sebagai media. Jadi di tahun 2009 tuh lagi rame-ramenya Free Magazine. Jadi dulu tuh ada Juice, ada Free, sama ada banyak lain. Cuman yang menurut kita kasih beda itu ya kita ngeliputnya semua aktivitas dan ikon-ikon di bawah bendera street culture. Jadi kita pengen mengedukasi kawan-kawan Jakarta dan Bandung lah ya, Jabodetabek, karena kita distribusinya masih di situ dulu ya, tentang skena underground street culture yang ada di Jakarta sih. Yang ngebedain urban sama streetwear lain mungkin di zaman itu untuk brand lokal belum ada yang taste-nya, arahan desainnya seperti itu. Karena kita juga terinspirasi dari brand-brand luar kayak Stussy atau Supreme. Dan di saat itu emang lagi rame-ramenya masuk ke sini. Dan satu kaos itu dulu 400 sampai 500 ribu, yang menurut gua sayang kalau pasar kita yang lokal nggak kesentuh. Jadi gue bikin urban, pengen ngasih taste seperti luar dengan harga lokal. Brand lokal menurut gue di tahun 2009 gue belum lihat yang streetwear, justru karena itu di zaman itu masih banyak distro kali ya, yang jadi emang selera desainnya, emang desainnya masih lebih ke grafis, ya tipikal anak-anak desain lah, kayak seperti 347 yang dulu. Kalau brand pertama yang hip hop di lokal menurut gue sih urban ya. Di luar roots yang skate. Mungkin kalau skate dulu ada Dead Boy. Kita juga masuk ke streetwear-nya. Kalau Stussy sama Supreme kan emang core-nya skate tuh. Jadi orang-orang kalau mikir streetwear harus skate. Nah, karena pelaku dan ownernya urban gak ada yang skater, dan kita juga nggak mau jadi poser gitu. Jadi kita ngebawa roots-nya kita sendiri sama core-nya kita sendiri. Kita pengen selain beda, yang ngasih lihat ada skena hip hop yang bisa ngedobrak di dalam streetwear itu. Jadi nggak harus skate gitu. Pertama gua ngelihat culture hip hop di Bandung itu di akhir tahun 80-an. Jadi pas gue pulang dari SD, waktu SD kelas 1, itu gue pulang ke rumah, gue ngelihat sepupu gue yang umurnya 5 tahun di atas gue, dan emang dia salah satu owner urban juga. Gue ngeliat dia nge-break dance sama kawan-kawannya tuh di depan rumah nenek gue. Nah dari situ gue langsung love at first sight aja lah. Jadi gue, oh ini menarik banget, ini keren banget, ini kayaknya gue banget gitu. Cuman di saat itu akhir 80-an skena di Bandung dan di Jakarta pun underground banget. Gue juga masih kecil, gue belum tahu mau kemana. Jadi sempat ditaruh ke samping dulu tuh cinta pertama gue. Jadi dari hip hop itu, cuman pas gue main basket atau main inline, gue tahu cinta gue tuh di B-Boy, di nge-break. Cuman gue belum ada source untuk masuk ke itunya aja, untuk belajarnya lewat siapa, orang-orangnya siapa. Akhirnya gue pindah ke Amerika, gue lagi jalan di mall, nah, gue ngeliat ada lokal kru gitu yang nge-break dance di dalam mallnya. Yang menurut wah ini dia nih, mantan gue nih. Bukan mantan, cinta pertama yang gak pernah gue deketin. Dan selain itu yang menarik perhatian gue juga, ini orang-orang ini terdiri dari orang Asia, orang Latin, orang kulit hitam, sama orang bule. Jadi menurut gue culture ini diverse banget dan open ke siapapun, jadi feel at home lah. Emang mayoritasnya pasti kulit hitam sama Latin, karena kan budayanya, culture-nya juga dilahirin sama dua ras itu. Cuman ya kayak yang tadi gue bilang itu, kalau di hip hop, apalagi harusnya di hip hop ya, nggak di breaking doang, itu mereka lumayan open. Cuman kalau terintimidasi dari skill, dari confidence, dari karakter ada. Tapi ya yang gue suka dari hip hop juga, mereka merangkul, nggak ngejelekin atau apa, lu baru pemula jangan kesana. Justru alhamdulillahnya gue ketemu orang-orang senior gue yang emang pengen ngangkat, jadi saling ngebantu juga sih mereka. Jadi kasih pede lah, percaya diri.
gue dengar di Virginia, daerah gue itu udah lumayan banyak anak-anak Indonesia yang mulai nge-break. Cuman di daerah gue, di sana orang Asianya paling Vietnam sama Filipina. Dan mereka pun ya emang udah nongkrongnya bareng yang kulit hitam sama yang Latin. Jadi secara kepercayaan diri nggak ada gue untuk mundur, nggak ngedance lagi. Karena untungnya kan ini bukan combat sport yang dimana kita pukul-pukulan, mentok-mentoknya paling ya bacot-bacotan battle. Ada juga yang pukul-pukulan, cuman jangan ke situ. Mungkin pencapaian yang paling berharga buat gue mungkin bukan menang suatu kompetisi besar atau apa, karena di era gue akhir 90-an 2000-an itu justru culture-nya belum banyak battle-nya. Battle tuh baru 2000 tengah sampai sekarang, yang dimana sekarang kita juga udah masuk ke Olimpiade. Tapi pencapaian gue mungkin bisa ketemu sama idola-idola gue dan bisa latihan bareng, dan ya ujung-ujungnya kenal dan jadi kawan-kawan juga sih. Ya, jadi kalau di breaking ada mungkin di era gua sebelum 90-an ke sampai 2000-an itu lebih berwarna, bisa dibilang lebih berwarna karena belum ada YouTube, belum ada source-source yang dimana orang-orang bisa ngelihat gaya ini. Jadi kalau dulu di Amerika sendiri itu Miami ada gayanya sendiri, California ada gaya sendiri. Jadi setiap stage itu ada karakternya masing-masing. Kalau gua dari dulu emang orangnya suka mempelajari semua basic, fundamental. Dari situ harus gua belokin, gua rusakin, gua bikin versi gua sendiri. Jadi emang nama gua pun create itu bukan gua yang ngasih. Kalau gua mikirnya nickname harus dari orang lain. Karena dari dulu pun dari awal gua mulai itu semua basic gua. Jadi ibaratnya semua peraturan kita pelajari dulu, baru kita patahin tuh semuanya. Jadi dari freeze mana bisa gua belokin, pokoknya gua bengkokin semuanya. Jadi itu buat channel buat gua bisa berekspresi, berkarya juga sih. Kalau dikenalnya kayak gimana, mungkin gue lebih ke kreatifnya, dan gaya gua lebih cocok di yang pasti nggak di panggung besar seperti acara sekarang tuh kayak Red Bull, BC One atau Monster Energy. Kalau gue ditaruh di situ mungkin gue nggak bisa terlalu menang. Cuman kalau di open circle atau di pesta-pesta begitu, itu sudah habitat saya. Di scene lokal alhamdulillahnya ada perbedaan karakter mungkin ya, sama referensi orang-orangnya. Jadi kalau Jawa Tengah kayak gimana, Jawa Timur kayak gimana, kalau Bali beda lagi. Bali lebih ke party, jadi bagian yang top rock jogetnya mereka lebih soulful karena karakter mereka setiap malamnya kan pasti ke klub, ke party. Terus kalau mungkin di Surabaya anak-anaknya lebih ke studio, jadi soulnya kurang, cuman secara teknikalnya lebih tinggi. Kalimantan karena kerasnya, jadi karakternya juga keras. Jadi kalau untuk Indonesia masih bisa dibilang ada karakternya masih beda-beda. Bagus, alhamdulillahnya. Sebenarnya pindah ke clothing tuh sebelum Urban shift ke clothing, ada beberapa kawan yang ngasih ide untuk ya udah lu kenapa nggak bikin clothing aja. Dan menurut gua pas kita bubar dari Free Magazine itu sayang kalau brandnya mati, karena kita udah lumayan meninggalkan jejak yang bagus di dunia per Free Magazine-an. Karena pas si Urban rilis 6 isu itu, gue juga udah sempat di-approach sama Free Magazine, diajakin untuk jadi chief editornya. Cuman di saat itu gue bilang gue nggak mau kerja sama orang lain, gue percaya gue bisa hidup dari Urban. Jadi akhirnya setelah 3 bulan vakum, gue memutuskan untuk ke clothing karena itu field yang dimana gue masih bisa berkarya, berekspresi juga sih. Ingat, logonya Run DMC gue ganti jadi JKT 021 karena rootsnya kan hip hop, jadi logo yang hip hop itu yang gue twist dulu karena itu icon di dunia hip hop menurut gue. Run DMC salah satu grup rap yang bisa jadi komersil juga lah, yang dikenal orang-orang di luar hip hop di eranya. Nggak inget lagi, tapi ada satu orang yang dari awal dia selalu beli
dan akhirnya dia kerja jadi urban sampai sekarang. Namanya Wisnu. Itu dia loyal tuh dari awal. Jadi awalnya Jakarta versus Everybody kita ngelihat dan terinspirasi dari lagunya si Eminem yang Detroit versus Everybody. Itu pun nggak langsung gue flip di saat itu. Gue juga tahu karakter dan gamenya di streetwear di sana kan ngeflip logo terkenal, terus mereka flip bikin versi mereka. Itu juga gue nahan diri sekitar sebulan 2 bulan sampai gue akhirnya nge-twist bikin versi Jakarta sendiri. Cuman statement Jakarta versus Everybody itu menurut gue udah kuat banget dan cocok sama brand kita. Gue sama sepupu gue sama si mantan owner kita si Rico Lubis itu emang kompetitif banget, dan menurut kita Jakarta ya layak untuk ada di atas itu dan bisa bersaing sama negara lain atau kota-kota lain. Pertamanya gue ngeflipnya pakai logo explicit lyrics, apa ya namanya, yang hitam putih deh itu, explicit. Gue tulisin Jakarta City versus Everybody. Gue bikin 100 piece, itu 2 hari habis. Gue nggak tahu kenapa. Jadi akhirnya ya udah nih, akhirnya kan ngelihat ada cuannya. Jadi dan nggak kepikiran takut dicelain orang lah atau apalah. Jadi akhirnya ya udah kita gas aja, bikin 100 habis 2 hari lagi. Jadi akhirnya sampai sekarang alhamdulillah menghidupi usaha kita ya si logo itu. Kalau besarnya kenapa bisa besar, aku juga nggak tahu sih. Mungkin karena kontroversial kali ya. Orang juga sampai bilang kenapa sih harus lawan-lawanan. Ada beberapa kota yang justru nggak mau nerima kolaborasi kita karena mereka mikirnya karakter kota itu tuh tidak sesangar itu gitu. Seperti Jogja dan beberapa kota lain, mereka bilangnya kota Jogja mah bukan kota yang songong atau yang apa, kita mah lover apalah, tapi tetap kita bikin juga di situ. Mungkin karena kontroversial kali ya, jadi bisa sebesar itu. Teman-teman Facebook kayaknya, dulu masih Facebook. Facebooknya juga belum Facebook yang marketplace, jadi emang gua post di timeline aja, di feed. Itu harganya masih 100.000, gue ingat. Nggak ada ide. Emang cuman pengen ngeflip logonya si Detroit aja. Lebih cocok yang typography kali ya, karena lebih simple, lebih ringan di mata juga, tapi dengan statement yang kuat, jadi ngebalance. Mungkin jadi saking besarnya kita juga pas 2019 dihubungin sama si Detroitnya, sama lawyernya. Tanya ini pergerakan apa, karena followers kita juga lebih banyak dari Detroitnya kan. Jadi mereka kayaknya ngedengar, mereka juga ngelihat kenapa karya gue di sana bisa lebih gede dari gue. Terus mereka ngirim lawyer dari New York yang megang brand-brand gede lah intinya. Terus mereka pengen malak, cuman ya akhirnya gue kasih lihat, ini kita udah daftarin di sini, lo gak bisa ngapa-ngapain, mendingan kita collab, lo gue kasih duit segini, kita collab. Terus mereka hilang. Pas bikin COVID, itu kita duluan tuh, COVID-19 versus Everybody. Akhirnya 3 hari kemudian gue ngelihat si Detroitnya bikin versi persis. Cuman ya udah gue nggak bisa marah, jadi satu sama aja. Saling menginspirasi. Banyak. Sama kayak kalau kita nggak tinggal di New York atau di LA, cuman pakai brand-brand yang ada LA-nya atau New York-nya. Kan misalnya kaos I Love New York, gue juga pasti pakai karena mungkin itu karakter mereka pengen jadi bagian dari sesuatu kota yang mempunyai karakter yang kuat kali ya, bagian dari movementnya. Tantangannya dari dulu emang brand kita dikenalnya sebagai Jakarta versus Everybody, jadi orang ngiranya brand kita itu namanya Jakarta versus Everybody, bukan urban ya. Jadi mungkin contohnya kayak anti social club lah. Kalau mungkin 3 tahun 4 tahun kemarin tantangan kita udah mulai lebih ngejual urbannya. Cuman kalau untuk meninggalkannya mungkin enggak, kita lebih bikin variasi-variasi baru. Kalau untuk versus everybody-nya kita akan terus jalan terus, kita akan terus bikin variasi-variasi yang baru. Tantangan barunya mungkin maintain brand-nya dan company-nya itu lumayan tantangan barunya. Jadi selain clothing, kita sekarang lagi nyari source apa yang bisa menghasilkan dan kita masih bisa masuk ke situ. Yang ide yang nongol karena kita dulunya media, gue pribadi pengennya ke media sih. Jadi mungkin balik lagi aktifin ke YouTube-nya kita
atau IG kita jadi platform yang bisa mengedukasi kawan-kawan tentang skena street culture di Indonesia, di Jakarta. Itu yang lagi kita jalanin sih, tantangan barunya. Sama Mas Bim Bim kali ya, sama Mas Bim Bim, sama Kakak Slang. Karena mereka legendnya kali ya di musik Indonesia. Dan untuk kita bisa masuk ke situ juga kita nggak kepikiran. Kita masuk ke situ pun karena si Mas Bim Bim keponakannya alhamdulillah suka sama urban. Jadi dia nanya-nanya ini brand apa. Akhirnya ada kenalan untuk masuk ke Mas Bim Bimnya, ajak collab, dan alhamdulillahnya ya mau-mau aja dia. Tertarik lah, bukan mau-mau aja. Jakarta versus Everybody. Karena masih sampai sekarang kan. Kalau sama Mas Bim Bim, Mas Kakak mungkin 300 piece, cuman 2-3 kali rilisan lah. Cuman kalau untuk menghidupi brand dan nasinya itu masih si Jakarta versus. Dalam negeri pengennya sama Omi One Fals sama Tante Sofia Lacuba. Kalau luar negeri, khayalan gua kalau boleh berimajinasi dan berharap untuk berkolaborasi sama brand streetwear luar atau brand apapun, mungkin Supreme, karena play a big role di brand kita, mereka inspirasi kita. Jadi kalau emang bisa sama mereka itu sih udah, gue bisa hang the belt, gue angkat kaki kali ya, buka warteg. Kalau sneaker dulu emang suka beli dan emang punya banyak tuh karena emang suka dan make, cuman dari dulu nggak pernah mempelajari namanya apa, tipenya apa, terus ada yang ini gue harus beli. Barang yang dibanggain apa ya? Gak ada sih gue bukan kolektor lagi. Paling adanya sepatu ini Nike atau Asics, enakan yang mana, kan gue tahu tuh setiap sepatu enakan yang mana buat perform, ya paling gitu, nggak sampai yang dunk. Nih gue dunk banget dari dulu, nggak begitu, nggak bisa. luar gue nggak pernah belanja brand luar malah. Kalau brand sini paling ya Urban, karena gue nggak pernah belanja kaos lain lagi semenjak punya Urban. Di luar clothingan dan streetwear, mungkin hobi gue berolahraga. Emang dari kecil suka bergerak, suka nyobain semua olahraga, suka ngetes limit fisik gue ada di mana. Mungkin sebelum pandemi juga ada ide gila. Sebelum skena atau orang-orang mulai sepeda jauh-jauh atau aktif sepeda, gue juga tiba-tiba ada ide dari Bintaro Sektor 9 naik sepeda ke ITS Fatmawati, kantor kita, yang menurut kawan-kawan gue itu gila. Tapi untuk gue pribadi gue nggak ngelakuin untuk komen, untuk apa, cuman gue pengen ngelihat fisik gue tuh kuat nggak atau sampai mana. Jadi sampai sekarang pun gue selalu ngetes kekuatan atau endurance paru-paru dan semuanya. Jadi dari dulu emang suka yang berbau fisik kali ya. Untuk Urban sendiri jangka panjangnya sih ya gue insya Allah kalau dikasih izin sama Allah bisa hidup terus, bisa berjalan terus, bisa menghidupi keluarga gue dan karyawan-karyawan kita dari Urban itu, karena itu emang passion. Jangka pendeknya itu lagi cari source mana lagi yang bisa menghasilkan di luar jualan aparel, karena dari jualan aparel kita udah ngerasain prime-nya, udah sempat ngerasain angkanya yang manis banget, tapi emang kayaknya di situ aja yang ini udah enaknya udah segitu gitu. Jadi kita pengen nyari mungkin bikin ke event atau bikin ke media yang bisa ngebuka pintu-pintu baru lagi untuk revenue perusahaan kita. Jangka pendeknya mungkin itu, lagi cari pintu-pintu baru. Masukan yang bisa gue kasih ke adik-adik atau kawan-kawan yang baru mau mulai b-boy atau usaha clothing apapun, untuk gue pribadi, advice yang gue stick sampai sekarang itu yang pernah gue dengar dari Michael Jordan, pas dia ditanya gimana caranya lu bisa sejago itu, dan jawaban Michael Jordan ya, you have to love the game. Jadi kalau buat gue pribadi, gue cinta sama b-boy, gue cinta sama streetwear. Jadi walaupun gue bisa kerja lembur di streetwear, gue nggak bakal ngerasa capek, karena itu emang kesukaan gue. Gue mau latihan 7 jam, 8 jam dulu, nge-break,
gue gak bakal ngerasa capek karena passion gue di situ. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang mau mulai emang harus tanya sih, emang itu kalian sukanya di situ nggak, passionnya di situ. Karena kalau emang itu passionnya, kalian pasti siap untuk menghabiskan banyak waktu di situ dan ngerasa nggak rugi lah, karena outcome-nya pasti ada. Media sosial di urbane.inc itu bisa ngelihat apa ya, brand kita, movement kita di situ. What's up, ini gue Bian, shout out untuk tim Red Media. Jangan lupa saksikan Bincang Red bersama gue Bian di YouTube channelnya Red Media. Peace out!